Halo semuanya, saya Teresa dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan peternakan milik Pak Hendro. Jadi Pak Hendro ini berternak burung puyuh jenis lokal. Burung puyuh jenis lokal ini berasal dan dibudidayakan di daerah tertentu terutama Indonesia. Umumnya berasal dari jenis Coturnix japonica, yaitu Jepang. Namun dibudidayakan secara lokal, maka disebut burung puyuh lokal. Jadi burung puyuh lokal ini umumnya itu berukuran 15-20 cm dan warna bulunya itu campuran, itu seperti abu-abu, hitam dan kecoklatan. Adaptasinya itu lebih tahan terhadap lingkungan lokal dan penyakit. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasinya. Yang pertama itu adalah Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Aves, Ordo Galliformes, famili Phacidae, genus Coturnix, spesies Coturnix dan subspesies Coturnix japonica. Jadi di sini saya akan menjelaskan bibit puyuh yang akan dibesarkan hingga menjadi puyuh petelur di peternakan milik Pak Hendro. Jadi di peternakan ini Pak Hendro membeli bibit puyuh DOC, yaitu bibit puyuh yang berumur 1 hari. Alasannya karena harga untuk membesarkan burung puyuh menjadi indukan terlalu besar, dan Pak Hendro merasa harga tersebut tidak cocok untuk digunakan di peternakannya. Jadi harga bibit puyuh yang dibeli Pak Hendro itu harganya Rp3.000 per ekor. Bibit puyuh dibeli per periode. Periodenya itu dihitung dari burung puyuh yang menopos atau tidak aktif bertelur atau aktif gitu ya. Perkiraan umurnya itu antara 1 tahun sampai 1,5 tahun. Baru burung puyuh tadi dikatakan sudah afkir atau tidak aktif lagi bertelur. Pada saat ini, jumlah puyuh yang ada di peternakan milik Bapak Hendro mencapai 370 kandang. Dengan kandang yang berada di depan sebanyak 200 kandang, dan juga kandang yang ada di belakang ada 170. Satu kandang ini isinya 24 ekor burung puyuh. Baiklah, saya di sini akan jelaskan pembagian pakan di peternak puyuh Pak Hendro. Jadi, di ternak puyuh Pak Hendro ini, pembagian pakannya 2 kali sehari. Bisa pagi dan sore. Pelet yang digunakan Pak Hendro sendiri adalah pelet puyuh petelur dengan nomor 7706 dan dicampurkan dengan pelet ayam petelur dewasa dengan nomor 3241M. Dengan harga satu saknya itu sekitaran 370.000. Dan satu hari bisa menghabiskan 3 sampai 4 sak. Atau lebih sedikit lah. Jadi satu sak itu bisa sampai 50 kilo satu sak dia. Nah, adapun masalah atau kesulitan yang dialami Pak Hendro selama beternak puyuh ini, yaitu yang utama adalah harga pakan yang sangat tinggi, karena ketika harga pasaran puyuh ini turun atau menurun, harga pakan tetap stabil atau naik, Pak Hendro akan mengalami keuntungan yang sedikit dan hampir dapat rugi. Nah, selanjutnya Pak Hendro pernah menggunakan pakan alternatif, tapi Pak Hendro merasa ternaknya ini tidak cocok karena ternaknya ini mengalami nafsu makan yang menurun, nutrisi yang kurang, dan juga jumlah telur yang menurun. Pakan alternatif ini kadang menyebabkan mengganggu pencernaan dan juga mengganggu nutrisi ternak-ternak yang di sini.
semenjak Pak Hendro mengetahui jika pakan alternatif tidak rekomen, Pak Hendro tetap memilih pakan yang biasanya dia pakai walaupun agak mahal, tetapi pakan itu dapat memenuhi nutrisi puyuh yang di sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan pada ternak puyuh. Nah, seperti sudah kita ketahui, di Indonesia ini terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Nah, pada musim kemarau, ternak puyuh ini banyak mengkonsumsi makanan yang mengakibatkan produktivitas telurnya itu tetap stabil. Nah, pada musim hujan, puyuh-puyuh ini sangat dikit memproduksi telur, dikarenakan nutrisi yang sudah masuk akan cepat terserap oleh lemak. Nah, pada musim kemarau, kita dapat memberikan solusi kepada ternak puyuh ini seperti memberikan minuman yang bersih dan cukup agar puyuh-puyuh ini tidak dehidrasi. Nah, akibat banyak mineral juga dapat mengeluarkan kotoran puyuh ini menjadi cair. Nah, kemudian kita dapat juga melihat dari basicnya saja, seperti kandangnya. Nah, kandang yang baik itu minimal kita harus bersihkan itu dalam satu kali dalam sebulan. Atau apabila kita sudah melihat kotoran puyuh ini sudah banyak, kita dapat membersihkannya dengan cara menspotnya dan menaruhnya di tempat lain dulu. Nah, selanjutnya kita harus melihat ventilasi dalam ternak puyuh ini, dan kita harus memperhatikan suhu ruangnya minimal 25-30 derajat Celcius. Selanjutnya, kita harus memberikan pakan yang sehat, yang mengandung protein, vitamin, dan juga mengandung mineral. Nah, kita harus memberikan vitamin juga kepada ternak puyuh ini, seperti puyuh Medi-8. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana perawatan ternak puyuh Bang Hendro ini. Bang Hendro selama 13 tahun ini belum pernah menemukan penyakit-penyakit yang parah pada ternak puyuhnya. Nah, Bang Hendro hanya mendapati penyakit-penyakit ringan pada ternak puyuhnya seperti penurunan produktivitas telurnya. Nah, solusi Bang Hendro ini untuk mengatasi penurunan produktivitas telurnya, biasanya Bang Hendro memberikan vitamin stimulan dengan takaran 1 gram per 2 liter air, dan ketika produktivitas telurnya stabil, Bang Hendro memberikan takarannya 1 gram per 10 liter air. Nah, lalu Bang Hendro biasanya mencegah penyakit-penyakit ternak puyuh dengan memberikan atau menyemprotkan antisep pada puyuh-puyuhnya. Nah, biasanya Bang Hendro menyemprotkan antisep pada puyuhnya itu ketika ada ternak-ternak di sekitar peternakan puyuhnya itu ada yang mati. Sekian, terima kasih. Sini saya akan menjelaskan tentang sistematika kandang. Yang pertama, lokasi kandang terletak di dekat pemukiman warga. Yang kedua, jauh dari rawan banjir, udara yang segar. Selanjutnya, tipe kandang ini tipe baterai atau tipe kandang bertingkat. Dengan panjangnya dari sini ke sini 90 cm, dengan lebarnya dari sini ke sini 30 sampai 35 cm, dengan tinggi yang di belakang 25 cm, yang di depan 30 cm. Kenapa kayak gitu? Supaya telur-telur yang di sini bisa turun. Isi dalam kandang ini berkisar 24 ekor. Yang ini untuk tempat pakannya, yang digunakan itu pipa paralon. Yang di sini juga menggunakan pipa paralon untuk air minumnya. Triplek ini berfungsi untuk menampung kotoran dari ternak puyuh tersebut.